membahas terkait klaster perkantoran ini, saya sudah terhubung dengan epidemiolog Griffith University Australia, Pak Diki Budiman. Selamat pagi, Pak Diki. Selamat pagi Mbak Rara dan pemirsa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, salam sehat Pak Diki. Alhamdulillah. Pak Diki, ini persebaran yang terjadi di perkantoran yang karyawannya sudah menerima vaksin ini sepertinya nyata adanya ya. Ini sebenarnya apa yang terjadi? Ya, ini adalah satu fenomena yang sebetulnya di banyak tempat saat ini terjadi ya, di banyak negara ya, terutama yang longgar ya, longgar dalam artian pengendalian pandeminya, termasuk yang lebih cepat berpuas diri. Karena begini, ketika orang itu, atau contohlah di India ya, India itu juga terjadi di kota besarnya kasus pelonjakan, bahkan dia mengatakan saya kemarin divaksin ini. Nah, banyak orang tidak menyadari bahwa ketika dia itu mengantri vaksin atau ketika dia dalam proses belum terbentuknya kekebalan yang sepenuhnya, yang optimal dari vaksinasi itu, dia itu sudah lalai, sudah abai. Antriannya kita tahu lah, banyak sekali beberapa tempat yang terkesan ketika antrian vaksinasi saya sudah jaga jarak dan protokol kesehatan ini sulit diterapkan. Nah, itu terjadi di India, itu terjadi, orang terinfeksi karena antrian vaksin, terjadi itu. Nah, kemudian ketika di antara itu sekali lagi juga orang karena abai ya dia terinfeksi. Jadi untuk dipahami bahwa adanya kasus orang terinfeksi pasca vaksinasi, sebetulnya kalau betul dia menerapkan 5M-nya lah itu ya, itu kecil sekali. Itu persentasenya tuh 0,005% lah kurang lebih. Itu kecil sekali, dan apa yang terjadi saat ini lebih banyak disebabkan antara lain karena memang ada pengabaian ketika dia di saat mendapatkan atau di antara jeda memperoleh kekebalan yang optimal itu. Selain itu, klaster perkantoran ini juga dikontribusi oleh harus ada review pemerintahnya, pemerintah daerah, bagaimana dalam pengendalian 3T 5M-nya, karena apa yang terjadi di komunitas tentu akan berkontribusi atau ada konsekuensi ke perkantoran. Testing tracing yang tidak memadai itu akan berpengaruh. Kedua adalah protokol kesehatan di kantor juga, ya. Karena bisa saja karena abai buruk, apalagi euforia vaksin. Kemudian ini yang saya perhatikan adalah WFO ini meningkat ya, terkesan seperti sebelum pandemi lagi, padahal namanya WFH atau bekerja di rumah itu tetap harus jadi patokan. Di sini saja di Australia kasus kita ini banyaknya 0, nggak ada, paling kalau ada 2-3 bulan sekali, itu pun 1 atau 4 dan langsung lockdown gitu loh, 3 hari. Sedang lockdown ya? Iya, jadi kalau ketemu satu saja kasus, dia langsung lockdown 3 hari untuk optimalisasi testing tracing. Jadi dari satu kasus yang di test tracing itu bisa 13 ribuan gitu. Nah, itu di sini saja dalam kondisi seperti itu dengan test positivity rate 0,2-0,3%, namanya WFH itu masih diterapkan gitu. Jadi kita ini jangan abai, jangan longgar, termasuk perusahaan-perusahaan ini menerapkan WFH ini, apalagi itu sudah divaksin pegawai saya, kamu masuk nggak begitu, karena WFH ini salah satu andalan dalam mengurangi mobilitas interaksi. Dan harus disyukurinya orang-orang yang kantoran ini kan punya gaji tetap, penghasilan tetap, berbeda dengan masyarakat umum. Disuruh WFH itu gimana dapat uang untuk kehidupan sehari-hari, kan susah. Betul. Nah ini peran ini. Nah kemudian terakhir adalah peran monitoring dan terutama dari disnakernya nih, harus ada monitoring berkala ya. Sama di sini juga, kadang-kadang ada mantau nih, kapasitasnya sesuai nggak nih, kemudian WFH-nya berapa persen,
Kemudian kadang-kadang melakukan sampling di kantor gitu. Nah, hal seperti ini harus direview. Jadi 3 penyebab ini untuk menyebab berulang lagi karena klaster perkantoran atau tempat kerja ya secara umum di epidemiologi adalah klaster yang salah satu yang paling besar kedua terbesar dalam pandemi COVID-19 dan kita ingat yang namanya pandemi COVID-19 ini sebetulnya bermula dari klaster tempat kerja, yaitu di pasar Wuhan sana. Jadi ini menunjukkan bahwa klaster tempat kerja ini memiliki potensi perburukan untuk masyarakat juga karena bisa menyebar kemana-mana gitu. Menarik untuk dicermati Pak Diki. Beberapa waktu yang lalu kita mengamati bahwa grassroots gitu ya, atau mereka yang kurang terdidik begitu, mereka yang abai. Tapi sekarang gitu justru ya pekerja kantoran yang terdidik ini merasa abai karena sudah ada vaksin begitu. Pak Diki melihat bagaimana ke depannya ini, karena proses vaksinasi masih terus berlangsung. Perkantoran bagaimana menyikapinya apalagi dengan adanya nanti libur Lebaran? Ya, jadi pertama kita harus sadari dalam situasi pandemi ini hampir sama ya, baik kalangan terdidik ataupun yang tidak dalam menyikapi atau responnya, baik terpengaruh hoax atau terpengaruh teori konspirasi, berpuas diri, merasa aman, ini hampir sama karena ini sifat dasar manusia. Bahkan di kalangan yang lebih terdidik lagi, bahkan di sebagian dokter juga ada seperti itu. Dan ini hal yang bisa dipahami melalui literatur ilmiah bahwa memang ada zona nyaman yang terganggu. Nah, hal yang harus dilakukan adalah harus ada literasi yang terus-menerus dilakukan oleh perkantoran, pemerintah tentu. Karena apa? Karena kita ini masih menghadapi situasi pandemi yang serius. Pandemi ini belum berakhir ya. Pandemi ini contoh sebagai contoh nyata India. Pandemi ini benar-benar nyata serius terjadi gitu, dan memang belum berakhir di tengah vaksinasi yang sudah gencar dilakukan. Dan vaksinasi ini sekali lagi saya ingin sampaikan bahwa belum ada dalam sejarah pandemi sejauh ini vaksinasi itu menyelesaikan wabah pandemi itu. Nah, ini yang harus terus diberikan penyadaran, dan tentu dalam hal ini juga pemerintah harus meningkatkan strategi komunikasi risikonya yang tidak hanya membawa narasi positif saja gitu, bahwa ini sudah turun, ini sudah, karena tetap kita harus tahu bahwa vaksinasi ini pun kan tidak 100% memproteksi. Tetap akan ada sebagian orang, walaupun sebagian kecil, yang terinfeksi, walaupun dia tidak menjadi gejala parah ataupun mengalami kefatalan, tapi dia bisa menularkan. Nah, ini yang artinya harus dipahami, dan peran dari kantor nih, kalau masalah kaitan ini termasuk mudik, ya harus ada regulasi ya yang memperkuat bahwa gini, kita beruntung nih misalnya bagi orang-orang yang bekerja kantoran ini mendapat penghasilan tetap bulanan. Nah, untuk kondisi ini ya kita harus empati lah. Dalam situasi Ramadan ini saya ingin ya sedikit menyinggung bahwa Rasulullah SAW itu ya dalam salah satu hadis yang diriwayatkan Bukhari itu menerangkan bahwa umat ini kalau ada yang sakit itu seperti satu tubuh ya, masalul jasad namanya ya, satu tubuh. Jadi kalau ada yang sakit ya semua ikut merasa sakit, dan ini situasinya kan sedang kondisi rawan ya, situasi yang kita kan dalam wabah ini. Nah, untuk itulah empati ini namanya empati gitu. Ini yang diajarkan Rasul itu empati, dan empati adalah satu karakter yang luhur yang diajarkan bahkan pada orang-orang selain Islam ya. Di Jepang itu namanya empati itu diajarin bener gitu. Nah, ini saatlah kita berperan ya. Oh, saya bagaimana kalau saya bawa virus ini nanti di sana bawa. Nah ini yang artinya setiap orang apalagi muslim bisa menerapkan hal ini sehingga kita berkontribusi untuk stay at home lah dan membatasi mobilitas ya. Apalagi
Kalau kita berpikir bahwa ada sebagian besar dari masyarakat kita yang belum beruntung untuk bisa diam di rumah dengan tenang gitu, karena kan kebutuhannya tidak terjamin. Nah, ini yang ingin saya himbau. Iya, Pak Diki, ini baru saja sekolah akan memulai pembelajaran tatap muka. Apakah ini akan sebaiknya ditunda dulu atau bagaimana, Pak? Melihat WFO dilaksanakan dan sudah seperti ini begitu. Ya, ingin saya sampaikan bahwa mengenai sekolah itu memang harus dibuka, ya, harus dibuka. Kenapa? Karena begini, ini ada hal yang harus diluruskan ini, ya, ada salah kaprah bahwa dalam strategi pengendalian pandemi yang awal ketika terjadi perburukan pandemi, yang terakhir ditutup itu adalah sekolah. Jadi bukan yang pertama ditutup. Jadi mall segala macam aktivitas ekonomi, bahkan jangan ada pilkada segala macam. Nah, sekolah terakhir ditutup. Karena apa? Riset berpuluh tahun semakin membuktikan bahwa penutupan sekolah saat pandemi, saat wabah itu merugikan kalau yang lain itu tidak ditutup duluan gitu. Jadi karena di situ ada masalah kesehatan, ada masalah generasi bangsa masa depan dan sebagainya. Kemudian kalau situasinya membaik, berangsur membaik, yang pertama dibuka itu sekolah. Jadi itu kesepakatan universal para ahli di bidang pengendalian pandemi. Ada sama seperti kalau masalah vaksin, yang pertama divaksin adalah kelompok yang berisiko tinggi gitu. Yang terakhir itu wanita hamil dan anak-anak bayi segala macam. Nah, itu kesepakatan universal yang sama tidak atau belum berubah dalam situasi pandemi. Nah, dalam kaitan ini ya tentu kalau yang lain ini masih aktivitas, tidak ada lockdown dan semacam, ya rencana buka sekolah tetap harus jalan dengan catatan harus diupayakan jaring-jaring pengamannya gitu. Kecuali kita lakukan lockdown. Nah, sekolah tutup gitu. Baik, terakhir Pak Diki mungkin bisa disampaikan apa imbauan Anda untuk pemerintah, untuk masyarakat begitu, apalagi dikatakan varian baru dari India ini sudah masuk nih Pak. Iya, ya ini pertama ingin saya tegaskan bahwa apa yang terjadi di India dan bahkan belahan dunia saat ini ya, untuk pertama kalinya ingin saya sampaikan bahwa kasus COVID-19 tertinggi dalam perjalanan pandemi COVID-19 ini sejak awal. Minggu terakhir, 7 hari terakhir, itu kasus seminggu global itu sudah hampir 6 juta. Ya, hampir 6 juta. Dan belum pernah tercapai setinggi itu sebelumnya. Nah, ini menunjukkan bahwa pandemi ini masih jauh dari berakhir. Oleh karena itu, meskipun ada vaksinasi, sudah dilakukan vaksinasi, kita harus terus disiplin, konsisten menerapkan 5M. Dan kata kuncinya adalah tidak boleh abai karena pandemi belum usai. Baik, Pak Diki Budiman, terima kasih sekali waktu berbincang dengan Sonora.